apa ya namanya ya, ini kan kekuatan, kuat-kuatan ini, antar dengan antar. Ya antar mereka lah. Janganlah orang yang bawah menjadi tumbalnya. Jujur Bunda, karena apa? Kalau ini tidak terkuak, rencana Vina ini mau diblurkan, mau dibuang. Artinya siapapun yang akan menguak masalah Vina tidak akan tuntas, tidak akan tuntas. Nah kalau masalah Vina ini memang betul-betul yang harus dikuak, kalau nggak dikuak akan hilang seperti diterpa angin saja. Disia-siakan, roh ini, jiwa ini masih melayang, masih mencari terus, belum tenang. Peristiwa ini sudah mau ditutup tapi timbul lagi. Dari Vina sendiri atau Vina, yaitu alam yang sudah menyatu. Vina menggerakkan kepada seluruh yang bisa membantu dia. Berhari-hari menghadapi perdebatan di seputar tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Rasanya bertambah sulit menemukan ujung perjalanan kasus ini. Banyak yang misterius selain penuh teka-teki, termasuk sikap penyidik Polda Jawa Barat. Mulai dari penetapan Peggy alias Peron sebagai satu-satunya DPO hingga bermunculannya saksi-saksi baru menambah keruwetan kasus ini. Sementara itu, yang tidak terlihat publik seperti ada dua kekuatan yang sedang berperang. Kebohongan melawan kebenaran. Mungkinkah itu terjadi? Seperti apa terawang Bunda Retno tentang kasus ini? Bagaimana dengan sinyal-sinyal yang muncul dari kartu tarot? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Semakin hari, tabir misteri pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam semakin pekat. Sebab sama sekali belum ada tanda-tanda kasus ini terungkap. Saat ini, yang muncul di ruang publik sekedar perdebatan serta silang pendapat tentang para tersangka, termasuk Peggy Setiawan alias Peron yang diduga salah tangkap. Tapi nyatanya polisi malah menetapkan Peggy sebagai satu-satunya DPO yang dua DPO lain dianggap tidak ada. Pengungkapan kasus Vina terlihat berjalan lambat, bahkan terasa berat. Seperti ada dua kekuatan yang saling berhadap-hadapan dalam kondisi perang antara kebohongan melawan kebenaran. Siapa yang akan menang dalam adu kuat ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Apa ya namanya ya, ini kan kekuatan, kuat-kuatan ini, antar dengan antar. Ya antar mereka lah. Janganlah orang yang bawah menjadi tumbalnya. Saya sebagai kuasanya Peggy Setiawan, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan akan melakukan tindakan hukum nanti. Kalau sampai kami pelajari ada tuduhan-tuduhan ya yang berpotensi bisa dipidana. Karena senjata kita ini sudah banyak. Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron, bukan pelaku pembunuhan, maka tetaplah kita akan proaktif, akan berjuang ya. Di tiap tahap kita akan berjuang. Makanya sudah kami ajukan permohonan gelar perkara khusus semata-mata biar transparan, biar penyidik menunjukkan alat buktinya apa, dua alat buktinya kan itu. Kemudian di Prapid juga, gugatan Prapid di pra-peradilan sama. Itu penasaran kami kepada penyidik yang belum memberitahu alat buktinya apa sehingga digugat Prapid biar menunjukkan ke persidangan.
Adu kuat yang terjadi dalam pengungkapan kasus Vina ditengarai sudah terjadi sejak lama. Bunda Retno memang enggan merinci siapa saja yang memiliki kekuatan besar yang berada di balik kasus Vina. Namun, siapapun yang berusaha mengungkap peristiwa pembunuhan 8 tahun silam itu, hasilnya akan tetap nihil. Indikasi kasus ini dibuat tidak tuntas serta ngeblur sangat besar, sehingga dimunculkan skenario-skenario baru yang akan membawa kasus ini memasuki babak baru. Jujur Bunda, karena apa? Kalau ini tidak terkuak, rencana Vina ini mau diblurkan, mau dibuang. Artinya siapapun yang akan menguak masalah Vina tidak akan tuntas, tidak akan tuntas. Skenario awal itu sudah salah kaprah di situ. Nah, skenario sekarang ini mau ada babak baru. Rencana ada, rencana ada. Setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Lalu, skenario apa saja yang akan dimunculkan nanti? Akan muncul skenario begini. Apakah mau di stop? Yang kedua, kalau ini di stop, adem. Nah, kalau nanti rame, ada skenario baru. Ya masih sekitar mencari yang tidak, ya mencari orang baru yang dimana kasarannya semuanya ya yang bisa dibayar, jujur aja. Kalau dibebaskan mungkin bebasnya bersyarat tapi pelan-pelan. Kan sekarang banyak yang seperti itu. Ketok palu, kemudian nggak ada beritanya lagi, hilang, kan itu. Sama-sama terpidana, ada napi saya napi. Tentunya saya bilang tadi, kalau sama napi asik aja lah. Ya, tapi saya bingung, proses awalnya gimana? Saya menanyakan itu. Proses awalnya kalau ada di sini gimana? Ya, rombongan kami itu pulang. Setelah pulang kerja kami ditangkap. Dan penangkapan itu di dalamnya ada yang. Setelah ditangkap udah saya dibawa ke Polres Fakultas, Polres Ciko. Dibawa ke Polres Ciko, kemudian saya disuruh di BAP. Setelah di BAP tadi proses terjadi sebuah intimidasi yang dilakukan. Cara BAP-nya tadi saya bilang kapasitas pengacara gimana? Saya tidak dampingi pengacara. Kata beliau untuk mereka semua. Oh, terus ya sudah karena saya tidak kuat diintimidasi, kulit sampai ditendang kayak gitu, maka saya ngaku. Itu yang membuat saya panik. Nah, kemudian di persidangan kenapa nggak ngomong? Saya sudah ngomong. Saya di persidangan pun sudah ngomong. Tidak bingung sama pengacara, tapi kan sudah ada pengaman tetap. Nah, dari situlah maka saya tuh miris banget. Orang nggak bersalah. Satu sisi tapi di sisi lain kalau dia menjalani hukuman seumur hidup lagi. Bukan setahun 2 tahun, seumur hidup. Bilang dia nggak bersalah sama sekali. Itu kalau mereka. Ya sekarang bisa kelihatan. Seperti itu Bang. Ada indikasi kasus pembunuhan Vina dan Eki akan dibawa menuju ke situasi kabur. Ada skenario seperti itu. Lalu benarkah genderang perlawanan dari para terpidana sudah dimulai? Akankah mereka mampu melawan tirani orang-orang kuat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Barangkali benar, perang kebohongan dan kebenaran masih terus terjadi. Adu kuat yang awam sulit mengikuti nalarnya. Andai kasus ini kelak tidak menemukan ujung yang sesungguhnya, kemungkinan besar akan lenyap seperti angin. Selebihnya, arwah Vina bakal terus melayang-layang tanpa ketenangan. Dalam kondisi melayang, almarhumah Vina terus melacak rahasia di balik kematiannya. Ini jiwa yang melayang-layang, yang tidak menentu loh, masih kasarnya itu masih mencari pelakunya ini. Masih mencari pelakunya. Jangan semena-mena orang nggak punya, orang yang biasa kemudian tidak diremehkan sekali, jangan. Nah, kalau masalah Vina ini memang betul-betul yang harus dikuak. Kalau nggak dikuak akan hilang seperti diterpa angin saja. Percaya sama Bunda, kalau tidak cepat-cepat dikuak, ini akan ditutup semuanya. Kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Kemungkinan kasus Vina masuk peti es sesungguhnya sangat besar. Dari penelusuran batin Bunda Retno, jika tidak segera tuntas, kasus ini akan ditutup dengan cara apapun. Selebihnya, apa yang sesungguhnya terjadi tidak benar-benar terungkap. Tapi memang dari alam sana, Vina tidak tinggal diam. Rohnya terus melayang, mencari kebenaran, sehingga meski kasus ini sudah ingin ditutup, akhirnya muncul kembali ke permukaan. Sebab dengan caranya, Vina menggerakkan orang-orang untuk tidak kalah melawan kekuatan besar yang sengaja mengaburkan kasus ini. Disia-siakan, roh ini, jiwa ini masih melayang, masih mencari terus. Belum tenang. Peristiwa ini sudah mau ditutup, tapi timbul lagi. Vina, yaitu alam yang sudah menyatu. Vina menggerakkan kepada seluruh yang bisa membantu dia. Masih mencari. Merinding Bunda. Sama seperti telisik mata batin Bunda Retno, sinyal-sinyal kartu tarot yang diterawang Dede Tarot juga menunjukkan bahwa arwah Vina terus mencari pelaku yang sesungguhnya. Dari alam sana, Vina juga merasa bersalah sampai pada akhirnya nanti ketemu orang yang benar-benar melakukan pembunuhan. Dan itu tidak lama lagi akan muncul. Di sini ada kartu The Devil. The Devil berarti kartu yang tidak baik ya. Kartu The Devil itu yang artinya bahwa kalau saya perhatikan di kartu saya ini, almarhumah ngerasa bersalah ya. Artinya merasa bersalah yang saya lihat di sini. Dan tadi ada kartu ketiga yang mengatakan ingin mencari sesuatu hal baru lagi, ingin mencari, artinya akan ada kebenaran yang akan terungkap nantinya, gitu yang saya lihat di sini. Pastinya kebenaran itu akan terjadi ya, gitu. Dan saya lihat di sini masih almarhumah Vina masih kurang menerima nih, yang saya lihat ya, masih kurang ikhlas, gitu. Berarti masih ngeganjel. Jadi kita akan tunggu kebenaran apa yang akan terungkap dalam kasus ini. Kalau saya sih 100% saya meyakini bersama teman-teman bahwa Peggy Setiawan ini tidak bersalah.
Makanya kami yakin bahwa klien kami ini pasti bebas. Karena berdasarkan bukti-bukti, terus kemudian alibi, waktu kejadian juga dia tidak ada di tempat kejadian perkara. Apa yang membuat Arwafina meminta maaf kepada 5 terpidana hukuman mati? Mungkinkah sebagai sinyal bahwa mereka bukan orang yang bersalah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda perlawanan dari para terpidana memang mulai bermunculan. Apalagi dari alam sana, almarhumah Vina juga merasa perlu meminta maaf kepada 5 terpidana yang kini menjalani hukuman seumur hidup. Sebab mereka bukan pelaku pembunuhan, melainkan orang-orang terjebak dalam perang kepentingan. Kartu tarot memberi sinyal Vina sedih dan kecewa karena ada keadilan yang ditutupi sehingga orang lain menjadi tersangka. Oke, di sini Nine Swords ya, merinding kartu saya menunjukkan Nine of Swords yang artinya bahwa ada kesedihan ya, ada kesedihan yang saya lihat di sini dan betul-betul ngerasa bahwa tidak ada keadilan ya gitu, dan saya melihat di sini benar-benar ngerasa bahwa tersakiti ya, kecewa banget, kecewa besar ya yang saya lihat di sini, dan benar-benar sedih banget. Baik, di sini ada kartu The Magician ya, The Magician yang artinya bahwa ada kartu bisa dibilang bahwa akan adanya nanti suatu keajaiban ya, akan ada kebenaran itu akan terungkap. Ya, jadi jujur saya merinding banget. Di sini saya lihat ada kesedihan yang saya lihat di sini. Jadi almarhumah meminta maaf kepada tersangka, 5 tersangka ini ya yang saya lihat di sini, dan sesuai dengan kartu saya The Magician, kebenaran akan terungkap. Tetapi saya menyampaikan, kalau debat kita terus-terusan di medsos, kalau debat kita terus-terusan di TV, nggak akan pernah selesai masalah mereka. Saya khawatir ketika isu ini menurun, tidak jadi perhatian publik, nasib mereka nggak ada yang ngurus. Apa sih yang dibutuhkan dari para terpidana ini adalah PK dengan adanya novum baru. Maka saya sampaikan, sudahlah, sekarang langkahnya berikutnya harus bertemu dengan pengacara, advokat, tokoh yang secara hati nurani itu tergerak berdasarkan pertimbangan rasa dan kemanusiaan, bahwa ini ada orang-orang yang hidupnya susah, kerjanya kuli bangunan, sudah ada yang meninggal ibu dan bapaknya, bahkan yang satu meninggal ibunya ketika sudah di penjara, yang harus diselesaikan secara hukum, tidak lagi hanya perdebatan di media sosial dan televisi. Maka saya mencoba untuk bertemu dengan Pak Otto Hasibuan. Lantas, mungkinkah dalam waktu dekat ini akan ada tersangka baru? Queen of Fun di kartu saya, kalau ditanya akankah ada tersangka baru, ya saya akan saya lihat di sini, ini dalam waktu dekat ini akan ada tersangka baru yang akan ditemukan gitu, karena almarhumah ya itu akan terus mencari siapa yang sebenarnya tersangka benar yang sudah mencelakakan atau menghabisi si korban ya, tidak
tidak tinggal diam. Oke, kalau saya lihat di kartu saya di sini gentleman ya, yang kalau dibilang menyerahkan atau mengikhlaskan ya, kembali lagi dia akan diserahkan semua kepada yang berwajib ya, dan di sini saya lihat juga banyak yang membantu ya, dan berharap banget kebenaran itu akan terungkap gitu. Dan saya lihat di sini keluarga besar juga selalu berdoa ya untuk cepat selesai kasus ini, yang saya lihat sih seperti itu. Dan saya lihat di sini ada kata gentleman yang artinya akan ada bukti baru nantinya dan akan ada kebenaran yang akan terungkap. Kasus Vina semakin kemana-mana tanpa arah. Tapi keluarga Eki yang ikut menjadi korban pembunuhan seperti tak berhenti bungkam. Terutama sang ayah Ibtu Rudiana. Ada yang menduga ia termasuk yang mengetahui secara baik kasus kematian Vina dan putranya. Sampai akhirnya menjadi benang kusut 8 tahun kemudian. Lalu, apa alasan Ibtu Rudiana enggan angkat bicara? Mungkinkah masih merasa sedih atau ada alasan lain? Saya akan lihat di kartu saya. Di sini ada kartu Ten and Swords. Ya, yang di sini sudah terlihat bahwa merasa bahwa terpukul sekali, merasa bahwa sakit hati sekali ya, jadi kayak sudah tidak kuat atau tidak mampu untuk ngebahas kembali untuk hal-hal itu ya. Jadi semua diserahkan kepada yang berwajib dan semua diserahkan kepada Tuhan. Dan kalau saya lihat keluarga almarhum laki-laki ini ya, si Egi ya, bisa dibilang saya lihat di sini mengikhlaskan tapi melangitkan semua doa-doa mereka, dan semua apa yang mereka lakukan ada ganjarannya. Seperti itu. Luar biasa banget keluarganya Egi ini. Kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Egi. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Eki, tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nenona menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dua kekuatan besar sedang berperang, kata ahli spiritual Bunda Retno. Siapakah mereka yang memiliki kekuatan besar dan sedang berperang? Itulah misteri yang menutupi kasus Vina hingga sulit disingkap. Lalu, sampai kapan perang kebohongan dan kebenaran ini berakhir? Itu pula yang meski kita tunggu. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.